Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyapamu kembali di pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang memohon kiranya Engkau mau menyendengkan telingamu mendengarkan doa kami ini. Dan kami juga datang untuk memohon pengampunan dosa kepadamu atas pelanggaran yang telah kami perbuat. Sucikanlah kami ya Bapa, Maha Kasih. Bapa, kami juga mau bersyukur bila hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kami, terlebih lagi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Sukacita menanti di rumah Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir semua kita pernah menonton film, dan biasanya dari beberapa jenis ending film yang paling disukai adalah happy ending. Mengapa? Tentu saja karena akhir film tersebut memberikan kepuasan bagi kita, di mana tokoh idola kita sebagai tokoh utama berhasil keluar dari masalah, dari masa sulit, untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Allah telah menjanjikan sebuah akhir bahagia untuk kita. Ia yang begitu kasih kepada kita. Ia telah menempatkan anak satu-satunya, anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, turun ke bumi melalui peristiwa kelahiran, mengalami kematian, kebangkitan, dan akhirnya kembali naik ke surga. Empat peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kita, orang Kristen, sebagai landasan pengharapan kita. Peristiwa yang mampu mengubahkan hidup kita sebagai orang berdosa yang diselamatkan, sehingga haruslah kita memperingatinya dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus sebagai anak Allah di dunia ini dimulai dari peristiwa kelahiran atau Natal, lalu peristiwa kematian yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung, kemudian peristiwa kebangkitan pada hari ketiga yang kita peringati sebagai hari Paskah, ditutup dengan peristiwa Yesus terangkat ke langit, naik ke surga. Rangkaian peristiwa yang merupakan penggenapan dari nubuatan sejak zaman Perjanjian Lama. Di dalam Mazmur pasal 68 ayat 19, karya agung, karya sempurna Allah kita. Melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, yang peristiwanya disaksikan oleh banyak orang, telah membuktikan bahwa ia memang berasal dari surga. Peristiwa yang juga telah menandakan bahwa pelayanan Yesus di dunia ini telah selesai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Ia mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Juga ia tidak meninggalkan kita begitu saja, karena ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita,
dan Ia telah berjanji untuk datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita, membawa serta kita untuk hidup kekal di rumah Bapa. Ada banyak tempat di sana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini adalah tempat pengembaraan kita sementara. Yang kita bangun di atasnya hanyalah rumah sementara untuk kehidupan kita yang sementara. Sebagai orang percaya, kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal, yang memerlukan tempat tinggal yang kekal, rumah yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Allah telah menyediakannya bagi kita, hanya khusus bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ia berjanji akan datang kembali untuk menjemput serta membawa kita ke sana. Betapa kita bersukacita untuk janji Tuhan ini. Ada sukacita menanti di rumah Bapa. Oleh sebab itu, bagi kita yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, penderitaan hidup, menghadapi masalah, itu semua hanyalah sementara. Bersabarlah, tabahlah, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah hidup kudus, bersiaplah, tetaplah pakai hidup kita untuk menyiarkan kabar baik, mengabarkan Injil kebenaran ini bagi orang-orang yang belum percaya. Dan ini adalah memang tugas kita. Dikala kita masuk di rumah Bapa, tidak akan ada lagi ratap tangis dan duka cita, sebuah akhir yang bahagia bagi kita. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengingat perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, yaitu, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami dari Silveseri mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau kembali memberikan firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Hari ini kami memperingati akan peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Namun Engkau tetap menyertai kami kemanapun kami pergi. Bahkan Engkau juga telah menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biarlah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Iman kami semakin bertumbuh dan siap melaksanakan tugas kami yang adalah bagian kami di dunia ini. Untuk menyebarkan kabar keselamatan ini, kabar kebenaran, kabar baik, kabar sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu. Sungguh kami bersukacita dan berterima kasih kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, sertailah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.